Baik, ini adalah episode Talk of Hope. Kali ini kita akan membicarakan tentang peran kecerdasan emosional dalam pencegahan kasus-kasus kekerasan pada diri remaja. Dan yang telah hadir bersama-sama dengan kita ada Gamaliel, bersama juga dengan kedua orang tuanya, ada Pak Edi dan juga Bu Tuti. Dan juga ada Sasa yang akan berbagi hasil penelitiannya tentang peran kecerdasan emosional dalam pencegahan kasus-kasus BD ya, remaja. Saya harus menyingkatnya begitu karena kalau nanti di YouTube ada band untuk istilah itu ya. Jadi kita akan eh, memakai sebutan apa yang kita bahas ini dengan BD aja ya begitu. Baik, saya akan mengawali dalam doa. Saya Pendeta Hendra Setiawan saja. Saya pendeta tugas khusus di Bina Warga sampai dengan saat ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur di akhir pekan ini, di pagi yang baru, kami boleh diberikan kesempatan untuk berbagi. Dan kami berbagi tentang sesuatu yang semakin hari semakin banyak kami jumpai. Dan kami berharap kami dibekali oleh Tuhan dalam diskusi ini. Dan kami tahu harus apa yang kami lakukan sebagai keluarga, sebagai sesama rekan pelayan, dan terlebih sebagai orang-orang muda yang Tuhan tempatkan di gereja. Kami siap, maka Roh Kudus berkuasa atas kami, biar sharing ini memberkati. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan punya susunan acara. Yang pertama kita akan mendengar dari Gamal. Gamal bisa nanti memperkenalkan diri, siapa dirimu dan juga apa yang kamu kerjakan saat ini, dan juga eh, Gamal akan berbagi tentang pengalamannya dan apa-apa yang memicu mungkin pengalamannya itu muncul pada saat itu, dan bagaimana harapan Gamal eh, terhadap keluarga dan orang-orang di sekitar pada masa itu ya. Dan nanti kita akan dilanjutkan dengan sharing dari orang tua Gamal dan apa harapan orang tua terhadap Gamal ya, terhadap pada masa itu ya. Karena ada banyak juga mungkin orang tua yang memiliki juga anak yang eh, punya kecenderungan self harm dan akhirnya eh, nggak tahu harus apa yang dilakukan. Kalau kita bisa mendengar suara dari anak-anak yang punya kecenderungan BD tadi, maka eh, orang tua bisa terbekali apa yang harus dilakukan. Dan juga kita mau mendengar dari pandangan orang tua, bagaimana harapan orang tua terhadap teman-temannya Gamal ya, terhadap teman-teman dari anak-anak yang punya kecenderungan self harm tadi, dan apa harapan orang tua terhadap gereja ya, supaya kita bisa terbekali juga nih para pelayan gereja apa sih yang harus dilakukan. Dan yang keempat nanti kita akan mendengar hasil penelitiannya yang dilakukan Sasa dan kita akan berbagi tentang. Baik, saya berikan kesempatan dulu untuk Gamal ya, untuk berbagi tentang pengalamannya. Silakan Gamal, Siap, feel free untuk apapun yang kamu mau sampaikan. siap. Terima kasih Kak Hendra. Ini aku kedengeran nggak suaranya aman? Loud and clear. Siap. Terima kasih sebelumnya Kak Hendra dan Bina Warga for having me here. Also bersama keluarga saya. Mungkin perkenalkan diri dulu. Saya Gamaliel Abraham Pradipta. Saya 27 tahun. Pekerjaan saya eh, musisi, penulis lagu. Em, Banyak sedikit manggung juga bersama beberapa teman-teman penyanyi. Tapi mainly memang di dunia musik. Nah, kalau misalnya ngomongin soal mental health, terus kecenderungan self-harm atau tadi BD ya, kita singkat. Em, Sebenarnya pemicunya itu, kalau aku tarik mundur lagi, itu waktu aku SMP, Kak Hendra dan eh, Om Tante, kakak-kakak sekalian. Jadi waktu SMP aku merasa di kepalaku tuh kayak ada suara gitu. Awalnya suara inner thoughts gitu, tapi lama-kelamaan muncul suara-suara dengan karakter yang lain gitu, kira-kira. Eh, Selama SMP, SMA, saya merasa itu bukan hal yang, apa ya, saya pikir itu cuma saya menjadi orang yang kritis gitu, kayak suka mengkritisi diri, tapi ternyata lambat laun mengganggu, sehingga pada waktu saya masuk kuliah, saya itu cukup cukup sangat mengganggu sampai di mana saya
merasa harus saya kayak harus ke psikolog deh. Saya perlu tanya gitu karena sebelumnya saya tuh punya banyak teman online di forum Reddit. Jadi kalau di Indonesia kayak sekarang di blog deh. Coba pada waktu itu saya tuh banyak banyak mencari teman di situ kayak mental illness, need friend kayak gitu. Jadi ada tempat-tempat untuk saya ngobrol dan bertanya karena pada waktu itu rasanya buat saya pribadi adalah sebuah hal yang aneh ditanyakan kepada orang tua saya dan ini kita sudah melewati berbagai macam perjalanannya. Jadi bapak dan ibu juga pasti bapak dan ibu saya maksudnya mengerti perspektif ini. Pada waktu itu memang saya ada keengganan untuk bercerita karena beberapa kali saya mencoba terbuka tuh ya bapak dan ibu mencoba menjadi orang tua yang eh, tertanam dalam Tuhan ya. Jadi approach pertamanya mungkin karena mereka belum mengerti sepenuhnya ya seperti approach pada umumnya. Ya coba saat teduh Mas, coba yuk dengerin firman Tuhan segala macam. Tapi pada saat itu ternyata bukan itu yang saya butuhkan. Nah, 2016 saya masuk kuliah, saya ketemu sama psikolog saya yang pertama. eh, Didiagnosa dengan major depressive disorder, gejala depresi akut. Tapi saya rasa ini, again ya, saya merasa kayaknya ini bukan depresi aja deh, karena kepala saya berisik banget. Sampai pada titik di mana eh, ini dari aku sendiri, aku sangat aman untuk sharing ini. Semoga Kak Enda dan kakak-kakak, om tante bisa menerima dengan santai juga. Jadi pada waktu itu saya lulus SMA, masuk kuliah. Itu situasi adalah saya sudah mulai berkarir lah gitu dari awal SMA saya udah mulai nge-DJ di bolak-balik Bandung Jakarta. 2016 saya mulai masuk industri musik. Saya mencari eh, pelarian gitu karena saya nggak bisa bercerita, saya nggak punya output dan saya super bingung. Saya lampiaskan, saya berlari ke substance gitu. Pada waktu itu awalnya eh, rokok dan alkohol gitu. Itu di 2016 saya didiagnosa. Along the way, saya mulai nggak kuat karena saya rasa kayaknya ini lebih dari depresi deh gitu. Ketemu sama psikolog yang lain, waktu itu saya pindah saya cari psikolog di Kemang, di Brawijaya Hospital. Menurut dia harus ditangani dengan psikiater. Pada waktu itulah di sekitar awal 2017 saya menemukan diagnosa bahwa saya major depressive disorder dengan gejala psikotik. Jadi gejala psikotik yang saya alami adalah saya mendengar suara-suara. Jadi for the longest time, suara yang cukup konsisten muncul di kepala saya itu ada 5 orang. Jadi ada 5 karakter. Bersamaan dengan suara-suara random lainnya gitu. Jadi buat saya, keseharian saya itu sangat tidak tenang. Nah, pemicunya apa? Pemicunya kalau yang dikulik oleh beberapa psikolog yang saya eh, datangi pun psikolog dan psikiater yang terakhir banget yang menangani saya memang ini chemical imbalance. Jadi rootnya bukan kemudian dari apa namanya masa lalu keluarga yang gimana gimana, tapi memang chemical imbalance. Maka dari itu eh, langkah yang tepat sejak tahun 2017 itu adalah dengan saya didampingi oleh obat resep gitu. Namun eh, ini sebelum lanjut ke apa yang saya harapkan, sebenarnya ada dua harusnya gitu. Persimpangannya adalah ada dua antara saya menyadari situasi saya kemudian menjadi apa ya menyadari bahwa ini perlu penanganan yang proper atau dua karena ketidaktahuan saya atau mungkin ketidakpedulian saya di umur pada waktu itu saya memilih yang kedua. Jadi saya mencari pelarian karena saya juga capek minum obat ya mungkin ya. Kalau ini nggak kelar-kelar, kapan kapan saya bisa normal? Ini melelahkan gitu. Jadi keinginan BD itu sebenarnya buat saya datang dari frustrasi dan kelelahan menghadapi hidup yang ini kepala saya berisik banget. Saya dari dulu merasa saya nggak bisa berfungsi sebagai orang normal gitu. Dan ketika saya datang ke psikolog dan psikiater, saya merasa kok saya butuh usaha ya untuk menjadi orang yang normal. Dan buat saya itu sangat tidak wajar dan tidak adil. Sehingga
kemarahan, frustasi, dan kelelahan itu yang membuat saya selalu cenderungnya untuk melakukan self harm dan punya keinginan untuk BD tadi gitu. Namun karena saya pengen keluar, ingin kabur dari perasaan dan pikiran itu, saya tuh larinya yang dimana adalah langkah yang salah. Eh, saya kaburnya ke substance dari rokok dan alkohol. Saya mulai coba substance-substance lain yang terlarang gitu. Yang menurut saya memberikan eh, saya pelarian gitu. Tapi along the way, sebenarnya saya tahu, saya tuh yang saya harapkan sebenarnya cuma dua. Yang saya harapkan adalah tiga, maaf. Yang satu adalah saya berharap saya sembuh sebenarnya. Tapi entah kenapa bertahun-tahun yang saya dengar adalah kamu tuh tidak bisa sembuh, cuma bisa di-treat gitu, cuma bisa dirawat. Itu yang mungkin terlalu nempel di kepala saya sehingga bertahun-tahun saya punya pemikiran bahwa ini kayak bakal sampai selamanya deh gitu. Ini nggak akan kelar-kelar deh. Yang kedua yang saya harapkan tuh sebenarnya sekecil-kecilnya adalah saya cuma mau didengar gitu pada waktu itu. Didengar atas apapun yang saya rasakan, setidak karena memang tidak masuk akal gitu kalau misalnya diceritakan. Saya pun menjadi orang yang tidak enggan bercerita karena kasarnya gue tahu nih ini pasti nggak masuk akal nih aneh banget kalau diceritain jadi lebih baik saya telan aja sendiri gitu tapi sebenarnya saya mengharapkan itu saya mengharapkan saya bisa didengar saya bisa ditemani yang ketiga gitu kalaupun saya tidak didengar saya sangat berharap saya ditemani karena eh, kita sebutnya episode ya ketika dalam tanda kutip kumat gitu ada masa-masa saya episode seringnya adalah yang saya harapkan adalah saya nggak usah diajak ngobrol, nggak usah ditanyain kamu kenapa sedih ya apa-apa. Saya nggak perlu itu sebenarnya. Yang saya harapkan pada waktu itu ditemani. Nah, along the way, um, mungkin ini ada perspektif lain nanti dari bapak dan ibu saya. Along the way, memang saya mencoba. uh, jadi ada banyak fase-fase hidup di mana saya mencoba, oke, saya harus gimana nih gitu. Jadi saya ganti-ganti psikolog psikiater sampai pada akhirnya di satu titik di hidup saya ada sebuah kejadian yang jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya saya 8 kali percobaan BD dan tidak pernah berhasil. Yang terakhir eh, salah satu yang terakhir jadi saya sempat OD berkali-kali di Bandung saya OD tapi tidak lewat. Salah satu yang terakhir tuh di 2018 saya nabrakin mobil bapak ibu saya sampai mobilnya udah belah gitu. Nah, itu pun saya tidak kenapa-kenapa, puji Tuhannya. Tapi dari titik itu ternyata yang jadi eh, titik balik dari perjalanan saya pun saya dan keluarga saya untuk kemudian ternyata dari situ keluarga saya sadar bahwa oke ini harus ditangani nih dengan secara sadar gitu. Nah dari situ saya ketemu sama psikiater saya, Dokter Lahargo Kembaran, ya akhirnya cukup mengarahkan lah gitu untuk saya melakukan terapi pada waktu itu. Selain ketemu konseling, saya di terapi TMS, eh, transcranial magnetic stimulation, jadi kepala saya dikasih signal magnetik gitu. Sama along the way ini perjalanannya kurang lebih mungkin berarti 9-10 tahun ya. Jadi cukup sangat panjang, banyak sekali kejadiannya. Kalau saya ceritain di sini nanti tidak cukup waktu ya. Um, tapi along the way, saya berhasil di 2022, saya berhenti. Jadi pada waktu itu uh, memang cukup uh, abusive. Jadi saya sembari minum obat dari dokter, saya juga masih um, punya lifestyle yang sangat-sangat tidak sehat gitu. Saya waktu itu uh, rut, bukan rutin ya, maksudnya. Saya dari dulu tuh yang paling nempel adalah ganja. Jadi dan saya pikir itu um, substance yang membantu saya gitu. Sampai pada akhirnya psikiater saya ngasih jurnal gitu. Jadi the overlong use of marijuana or weed itu justru akan bikin saya justru makin parah gitu. Dalam tanda kutip di situasi saya pada waktu itu dokter saya bilang ini kasarnya banget borderline skizofrenia gitu. Tapi kalau kamu terusin kebiasaan kamu yang buruk ini,
kamu beneran bisa jadi skizo gitu. Jadi lose reality gitu. Nah, ternyata saya nggak mau itu gitu. Jadi pada 2021 akhir saya memutuskan oke, saya berhenti deh gitu. Nah, ever since eh, di 2022 saya masih sempat eh, minum obat sampai pada akhirnya 2022 akhir saya berpikir bahwa kayaknya saya bisa deh gitu. Karena bapak ibu saya sudah mengerti, adik saya mengerti, beberapa teman terdekat saya pun sudah mengerti dan sangat suportif. Jadi sejak 2022 saya tidak minum obat. Puji Tuhan banget, eh, Kak Hendra, bapak ibu, om tante, kakak-kakak sekalian, di 2024 tahun lalu, bulan September, saya ingat banget, saya bangun, kepala saya tuh clear banget, tidak ada suara. Tapi saya nunggu tuh saya ngetes gitu. Seminggu nih, ini seminggu gitu. Nah, puji Tuhan, seminggu setelah September tahun lalu, sampai hari ini, I'm fully normal gitu. Saya nggak, apa yang nempel di kepala saya bahwa saya nggak bisa sembuh, ternyata ya puji Tuhan gitu. Saya percaya ini pekerjaannya Tuhan. Saya bisa dalam tanda kutip fully normal. Saya nggak punya episode lagi. Regulasi emosi saya over the years cukup sangat baik. Dan yang pasti itu suara-suara di kepala saya sudah hilang. Jadi um, rasanya itu ya. Dan harapan-harapan yang tadi saya sebutkan bahwa saya ingin sembuh, saya ingin didengar, saya ingin ditemani, itu puji Tuhan over the years, apalagi 4-3 tahun ke belakang ini, Bapak dan Ibu saya adalah menjadi orang yang, dua figur yang secara konsisten hadir gitu. Mau mendengar, mau mengerti, mau tabah yang sudah pasti gitu. Jadi uh, kalau saya bisa rangkum pengalaman saya adalah sebenarnya saya punya kondisi yang perlu ditangani gitu. Tapi saya sebagai pribadi yang mungkin pada waktu itu masih sangat muda, saya tidak mengerti yang baik yang mana gitu. Dan karena dua situasi bahwa satu saya tidak tahu mau cerita ke siapa dan dua mungkin lingkungan saya waktu itu tidak mendukung sehingga saya jatuh dalam langkah-langkah yang sebenarnya merusak diri saya gitu. Jadi mungkin kalau buat kakak-kakak, om, tante yang punya anak atau yang punya saudara, punya adik, punya kakak yang mungkin melewati permasalahan mental. Tapi saya harus note di sini bahwa masing-masing orang personally different gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini nggak bisa di apa ya dibandingkan sama gitu. Masing-masing punya kasusnya masing-masing. Harapannya adalah kalau saya boleh ngomong, mungkin uh, mendengar apa yang saya sharing tadi, mungkin nanti dilanjutkan sama Bapak Ibu saya. Uh, karena kita tuh nggak ngerti ya, kita nggak ngerti, kita frustasi, kita sama capeknya. Hadir aja dulu itu udah cukup banget gitu. Jadi yang saya sadari selama bertahun-tahun, ternyata sebenarnya banyak orang yang hadir, banyak orang yang mau menemani. Cuma orang-orang ini nggak ngerti harus ngapain pun di satu sisi lain saya juga nggak ngerti harus ngapain. Kira-kira gitu sih kayak Hendra, kalau aku boleh sharing. Oke, terima kasih Terima Gamal kasih. untuk berbagi ya. Saya eh, mendengar apa yang tadi Gamal sampaikan, saya bisa menangkap bahwa sebenarnya self harm dan bahkan kecenderungan BD tadi itu bukan sebuah tindakan nakal ya. Ini perlu dicatat ya, bahwa justru adalah sebuah eh, apa sirene begitu ya. Tanda pengingat bahwa sebenarnya eh, kaum muda, anak-anak ya sedang berteriak sebenarnya. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa sakitku ya. Jadi kebingungan, pengen seperti nggak ada suara-suara lagi, tapi bingung kenapa harus begini ya. Dan lalu tindakan-tindakan tadi itu dilakukan karena ya upaya untuk sembuh ya, untuk benar-benar bisa kuat ya. Nah itu adalah sebuah upaya kan. Nah maka di tengah kebingungan itu ya yang terlintas, yang terpikir adalah beberapa apa yang tadi dibagikan oleh Gamal. Jadi kita penting untuk jangan mencap tindakan-tindakan tadi ya yang Gamal alami juga sebagai tindakan sikap nakal gitu. Tapi justru ini adalah sebuah sirene teriakan yang mengajak kita untuk ayo
sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Nah, ternyata tadi Gamal mengatakan eh, anak sebenarnya tidak butuh ceramah yang panjang ya, ceramah ini dan itu, tapi hadir, eh, mungkin pelukan, pendampingan, kehadiran tanpa penilaian, dan ini sejalan ya dengan apa yang firman Tuhan katakan di Yakobus 1:19 ya, bahwa cepatlah untuk mendengar, tetapi lambatlah untuk berkata-kata begitu. Biasanya kan orang tua langsung ngomong lah ini dan itu ya, dan itu ternyata bisa menjadi anak-anak merasa nggak diterima gitu. Sama juga para pelayan anak, para pendeta, para teman-teman di gereja juga seringkali mendengar kisah-kisah seperti ini langsung aja diberikan nasihat dan lain-lain. Padahal kan kehadiran, dipahami dan mencari bersama apa-apa yang dirindukan itu, ternyata itu yang menjadi kerinduan besar. Begitu ya Gamal ya. Terima kasih Gamal. Nah sekarang ada kedua orang tua Gamal. Ya, ada Kak Tuti dan juga eh, ada Pak Edi ya yang hadir pada saat ini. Juga saya rindu untuk kedua orang tua Gamal ini berbagi ya. Eh, Silakan Pak Edi atau Kak Tuti mau berbagi. Okem juga nggak ada masalah ya, karena gangguan sinyal mungkin. Silakan. Kita juga pengen mendengar ya. Apa sih yang menjadi situasi yang khusus yang pada saat itu dialami oleh orang tua, dan apa harapan para orang tua ini terhadap orang-orang di sekitar, termasuk gereja nih, para pelayan gereja, apa sih yang diharapkan orang tua? Silakan Pak Edi atau Kak Tuti, silakan. Mungkin istri saya dulu, Pak Indra. Silakan Kak Oh, Tuti. baiklah. Shalom semuanya. Saya mencoba tidak oke. Shalom semuanya. Suara saya aman? Aman Kak Tuti, mantap Kak Tuti. Oke. Ya, saya mau sharing tentang keadaan saya. Pertama, saya perkenalkan, saya Tuti Gunawan. Saya seorang hamba Tuhan. Saya guru sekolah minggu. Apa yang menimpa anak saya itu sebenarnya tidak mendadak ya. Maksudnya memang ada hal-hal yang memang kita sudah curigai. Tapi memang itu membuat saya syok, gitu ya. Mengapa saya syok? Karena Gama ini adalah anak yang 7 tahun kami harapkan. Kita nggak punya anak selama 7 tahun, dan ini adalah anak mujizat, anak perjanjian. Ya. Boleh info bahwa sejak kecil saya mengasuh Gama itu sendirian. Tidak pakai pembantu, nggak pakai suster. Bahkan lahir pun kami hanya berdua. Karena suami saya itu ada di Adelaide. Kalau saya rasakan sampai SMP, sebenarnya hubungan saya dengan anak saya Gama ini begitu dekatnya. Karena Gama itu ikut kemana saya pergi. Saya misi ke Kalimantan, saya misi ke Padang. Setiap pelayanan itu Gama ada. Dan Gama itu orang yang rohnya peka gitu ya. Memang dia itu semacam punya indera keenam gitu ya. Dia sangat peka gitu. Di sini ada Nona namanya Bu Else, ini guru Happy Holy Kids. Dia adalah saksi mata di mana kita misi ke Solo itu anak-anak saya semua ikut gitu, dan mereka itu dekat gitu. Bahkan saya itu merasa Gama itu apa-apa cerita. Dia punya pacar pertama cerita, mimpi basah yang pertama pun cerita. Saya ingat sekali waktu Gama mimpi basah itu suami saya doakan. Intinya kami itu dekat satu sama lain gitu. Memang perubahan yang tidak siap saya hadapi adalah ketika Gama SMP dan puber. Kebetulan sekali di tahun itu, 2014 itu, saya mengalami berbagai sakit. Gitu. Jantung saya harus pasang ring 3, ginjal saya bocor, liver saya bermasalah, saya ada miom. Gitu. Dan orang yang menolong saya, membawa saya ke UGD, mengurusi rumah sakit itu, adalah Mas Gama. Sebenarnya Mas Gama sudah kasih sinyal bahwa dia merasa begini, merasa begitu. Gitu. Tapi bagi saya, mungkin atau zaman itu, isu mental health ini tidak begitu populer, gitu ya, tidak begitu populer. Meskipun seharusnya saya sudah menyadari karena ibu saya itu juga
melakukan, sebentar ya saya masak bubur tapi lupa, kayaknya gosong. Waduh, Oh, udah ya. waduh, ini Nah, jadi ikut lapar nih kita. jadi Nah, udah, iya, udah dimatiin sama saya. Nah, jadi ibu saya sendiri tuh di masa lalu itu sebenarnya juga mengalami mental health dan dia juga mencoba BD pada waktu itu. Nah, sebenarnya sinkron sih apa yang ceritakan Mas Gama dengan yang saya alami gitu. Saya tidak siap saja menghadapi kesalahan saya ada saja siap menghadapi Mas Gama yang mulai puber gitu ya. Dia mulai memberontak. Kemudian saya sama suami merasa bingung bersikapnya kayak apa ya gitu. Kalau pas dia diem gitu, kita deket gitu. Kata-kata apa sih yang tepat gitu. Karena kan generasi ini berbeda gitu. Saya hanya mencoba menemani dan sebenarnya sampai akhir lulus SMA itu kita cukup dekat ya. Waktu Mas Gama The Remix itu pun kalau dia bikin lagu, bikin apa, ke kafe itu saya nemani, bahkan kemana-mana, ke studio, ke Mas Wingky, ke Net TV, itu kita masih dekat dan itu belum Mas Gama belum parah gitu ya. Mungkin memang parahnya ketika dia mencoba merokok, mencoba apa-apa itu malah kayak bergulung-gulung gitu. Dan ketika dia melakukan BD itu, sebenarnya secara feeling itu saya tahu gitu. Alma pun tahu gitu. Kemudian saya mencoba menghubungi hari itu bahwa saya minta dijemput. Saya ada di Sumba waktu itu. Saya bilang, Mas kita makan siang yuk. Gitu. Biasanya dia menanggapi dengan baik. Karena anak saya ini manis ya. Dia baik sama saya. Nge-treat saya itu baik banget gitu. Saya mencoba menghubungi karena saya ngerasa ini kayaknya ada nggak beres deh gitu. Saya hubungi dia, Mas kita makan siang yuk. Mas ibu dijemput di bandara ya gitu. Tapi dia nggak ada jawaban sampai sore itu kita dapat berita dari rumah sakit bahwa dia mengalami BD. Hari itu keluarga saya mungkin hancur gitu ya. Karena dulu tuh kita merasa keluarga kita tuh sempurna gitu ya. Maksudnya baik-baik saja, kita rukun. Bisa tanyakan ke anak saya, kita tuh bukan keluarga yang berantem, yang pukul-pukulan, yang lempar-lemparan piring itu enggak ada di rumah kita gitu. Kita bersama-sama, kemana-mana bersama-sama gitu. Ke pasar pun waktu kecil tuh kita ke pasar bersama-sama gitu. Lalu apa yang terjadi ketika anak saya mencoba bunuh diri? Kita semua kayak kehilangan, kebingungan, nggak tahu harus apa gitu. Kita mau temani rasanya apa, kita mau ngomong apa, kita takut salah gitu. Yang saya ingat adalah ketika seminggu sesudahnya atau 2 minggu sudah di rumah, saya hanya panggil anak saya itu ke kamar, saya peluk, saya cuma bilang begini, Mas Gama, ibu nggak malu. Ini bukan hal yang memalukan. Terus semangat Jali, kita cari kuliah yang lain. Karena anak saya gagal kuliah dan harus cari kuliah yang lain. Bukan karena saya kok mikirin kuliah, bukan. Saya memikirkan kalau ini berlarut-larut dan dia tidak segera ditarik keluar dari pergumulan ini, dia nanti makin tidak tahu arahnya gitu. Jadi saya berasa saya sebagai ibunya harus memeluk dia, menunjukkan jalan. Gitu. Meskipun saya sebenarnya nggak tahu juga jalannya kenapa. Gitu. Nah yang menjadi korban dari peristiwa ini bukan hanya Mas Gama. Anak saya Alma pun yang awalnya dia tidak mengalami masalah mental health. Anak saya ini jadi kacau sampai ketika saya carikan psikolog. Anak saya ini sampai nggak bisa dites gitu. Nah yang saya bingung adalah saya tuh cari psikolog terbaik. Sekali konsultasi itu 3 juta seingat saya pada waktu itu menurut mahal menurut saya untuk ekonomi saya gitu. Tapi yang membuat saya kecewa bukan soal harganya, harga itu uang itu bisa dicari gitu. Yang membuat saya shock saat itu adalah Almani bohong sama psikolognya. Dari mana saya tahu? Karena waktu saya dipanggil untuk kayak dinasehati, dia ceritain Alma ngalami ini, itu tuh bukan. Dia nggak cerita kalau kakaknya tuh bede. Dia tuh cerita kakaknya Mas Gama yang lain. Dia kayak tutupi masalah Mas Gama. Padahal harusnya ke psikolog itu terbuka. Terus saya tanya, Dek, kenapa kamu bohong? Ini bayar mahal dalam hati saya ya. Dalam hati saya, lu dibayar mahal-mahal tapi lu bohong. Jadi nggak ada penyelesaian gitu. Jawaban yang menampar saya, dan seharusnya juga menampar semua hamba Tuhan adalah, Bu, karena psikolog itu orang gereja. Anak saya itu punya trust issue dengan orang gereja. Seharusnya gereja itu rumah. Tapi ternyata bagi anak-anak saya bukan.
Saya juga nggak tahu kenapa anak saya merasa orang gereja itu, gitu ya, nggak bisa jujur lah di sana, gitu. Terus saya bilang, "Nggak apa-apa, Dek, kamu bohong nggak apa-apa. Kalau kamu nggak nyaman dengan psikolog itu, Ibu cari psikolog lain ya." Dia bilang gitu. Iya, akhirnya saya nemu murid saya. Murid saya tanya saya dulu, "Bu Tuti nggak apa-apa, konseling sama saya?" "Nggak apa-apa, saya ini meskipun dulu gurumu, saya butuh pertolongan. Saya itu bukan orang yang super, saya butuh pertolongan kamu, Marcella," saya bilang gitu. Dan ketika dikonseling sama Marcella, Alma ini jujur dan selesai. Jadi korbannya itu bukan hanya Gama, semua isi rumah ini kacau lah, jadi kacau semua. Alma itu sampai saya putuskan dia harus sekolah di luar gitu. Dalam keterbatasan kami, saya tanya anak saya, "Dik, kamu sekolah di GL aja gimana?" Karena dia pasti terbeban dan semua orang tuh tidak ada yang tahu cerita ini. Ona pun guru saya yang ada di sini mungkin baru tahu setelah Mas Gama cerita. Jadi saya tidak bercerita kepada orang lain bukan karena saya malu, bukan. Saya hanya menghargai ini privasi Mas Gama. Kalau Mas Gama tidak terbuka, saya akan kunci mulut saya. Bahkan saudara kandung saya pun tidak tahu. Tapi ketika anak saya sudah berani sharing, anak saya, Gama, saya juga berani sharing gitu, bagaimana kita melaluinya. Tapi masa-masa itu sangat lelah gitu ya, karena Mas Gama kan mencoba tidak sekali, 2 kali gitu. Nah, yang menjadi Alma juga down, karena Alma tuh takut disalahkan. Karena pada waktu kita pergi keluar, hanya ada 2 anak saya, karena kami nggak punya pembantu, Mas Gama itu minum obat 23 jenis kalau nggak salah. Nah, yang nolong Mas Gama ke kamar mandi, itu ada Alma. Itu yang membuat Alma juga rusak jiwanya. Ketika setelah lama saya bincang-bincang, saya coba korek-korek apa sih yang membuat dia kacau gitu. Karena anak saya itu dulu nggak sekacau ini si Alma ini. Meskipun dia pelariannya beda ya dengan Mas Gama. Terus dia bilang, "Ibu, kalau sampai waktu itu kejadian Mas Gama nggak diselamatin, pasti Ibu salahin saya." "Dek, nggak mungkin dong Ibu salahin adik." Saya bilang, "Enggak, Bu." Kan jadi menurut Alma itu, Mas Gama itu cahaya hidup saya gitu. Mungkin dia nyadari gitu ya, karena Gama itu kan 7 tahun saya nggak punya anak, jadi memang Gama itu cahaya hidup saya. Saya puji Tuhan akhirnya saya putuskan, "Adik, kamu sekolah di luar aja." Akhirnya dia sekolah di luar dan benar ya, begitu dia di KL, dia menjadi normal dan menjadi mandiri dan sekarang dia di Adelaide udah lulus juga. Yang mau saya ceritakan adalah, saya sebagai orang tua itu juga pengen sih berbuat sesuatu ke anak saya, menolong, tapi saya juga nggak tahu harus apa gitu. Puji Tuhan ya, pada waktu Mas Gama terakhir saya tangani itu adalah, dia loncat pagar, minggat itu, saya doa, "Tuhan Yesus pulangkan anak saya," sambil Alma sendiri histeris. Jadi saya bingung, suami saya nggak ada di kantor kan. Saya kadang-kadang jarang ya menceritakan ke suami supaya nggak ganggu pekerjaan dia gitu. Karena saya pikir salah saya adalah saya mencoba menjadi Tuhan Yesus di keluarga saya. Saya mengamankan supaya semua aman. Sementara saya jadi nggak aman. Jadi waktu suami saya di kantor, Gama itu minggat. Alma histeris karena Alma itu sangat sayang sama Gama. Bahkan apa yang dilakukan kakaknya itu dia tiru gitu. Kakaknya fotografi, dia fotografi. Kakaknya film, dia film gitu. Waktu kakaknya loncat pagar, saya bingung mau kejar anak saya yang Gama atau Alma yang di rumah. Saya diam di tengah, saya cuma minta tolong Tuhan untuk kembalikan Gama. Saya juga luar biasa tuh mujizat ya. Gama itu bisa pulang. Terus saya bilang, "Mas, kita ke UGD ya." Saya nggak tahu ada nggak sih UGD mental health, tapi di Bogor itu ada rumah sakit jiwa namanya Mas Duki Mardi. "Mas, kita ke UGD." Saya bilang. Ternyata ada UGD di rumah sakit jiwa itu. Saya nggak malu. Seandainya pun ketemu jemaat, ketemu orang tua murid, saya nggak malu. Karena ini anak saya. Saya rumah sakit jiwa ketemu psikolog. Hebatnya psikolog itu bilang begini, "Ibu ke dokter Lambar Hargo. Dia itu mengenangani anak-anak muda." Puji Tuhan ya, dokter Hargo itu guru sekolah minggu. Waduh, saya kayak, Tuhan tuh kirim malaikat. Nah, dari dokter Hargo inilah saya baru ngerti apa yang namanya mental health gitu.
Jadi saya nganterin anak saya ke rumah sakit jiwa itu untuk terapi, untuk apa, tapi saya puji Tuhan, Dokter Hargo yang memberikan pencerahan kami ke sekeluarga. Waktu itu kami dikumpulkan sekeluarga, anak saya almarhum diterangkan, suami saya diterangkan, saya diterangkan, saya jadi ngerti. Jadi kalau badan itu ada pileknya, jiwa itu juga ada pileknya, yaitu mental health gitu. Dari situlah kami belajar bersama-sama ya, dan saya sendiri menjadi disembuhkan. Kenapa saya disembuhkan? Sama saat anak saya BD itu, saya cenderung tidak menyalahkan orang lain. Saya nggak nyalain agama, nggak nyalain teman-temannya, bahkan saya nggak punya harapan untuk teman. Saya nggak nyalain siapa-siapa. Kalau ditanya harapannya orang tua apa, saya waktu itu nggak punya harapan apa-apa. Saya cuma ini anak saya 7 tahun yang saya harapkan harus selamat. Saya nggak malu, nggak apa. Saya cuma berpikir bahwa anak saya harus selamat. Apa yang harus saya lakukan? Saya cuma berdoa, berdoa, dan ada nggak titik lelahnya? Ada. Saya juga menyerah. Ada di waktu titik saya bilang, Tuhan, mendingan saya dipanggil Tuhan. Karena kalau anak saya ini nggak sembuh, bagaimana? Saya doa kayak orang gila gitu. Sampai Tuhan akhirnya kirimkan Dokter Hargo, kirimkan Kak Medi, kirimkan Kak Hendra, kirimkan Kak Berry. Itulah awal di mana kayaknya anak saya punya titik balik gitu. Saya juga mengucap syukur sama Kak Hendra yang tahu keadaan anak saya, tapi tetap aja diajak pelayanan gitu. Saya juga mengucap syukur sama Medi gitu. Padahal kalau di gereja saya, model kayak Gama ini nggak bisa mas pelayanan, nggak bisa. Tapi karena ada orang-orang yang baik, dikirim Tuhan. Dan kenapa saya tidak berbicara dengan orang gereja? Saya tidak menghakimi juga orang gereja. Saya hanya takut dihakimi itu. Saya takut disalahkan. Jadi waktu itu kita berempat itu hanya berdoa. Saya sama suami saya hanya saling menguatkan. Tempat yang paling aman bagi kami berdua itu hanyalah menara doa. Jadi kalau saya sudah nggak bingung, Mas Gama pergi dan kita bingung, ada apa nih nanti gimana gitu. Saya sama suami pergi ke menara doa, mau jam 1 malam, jam 2 malam, itu hanya di menara doa. Berdoa, bahkan nggak bisa berkata-kata sama Tuhan, hanya bisa nangis. Tapi itulah luar biasanya Tuhan gitu ya. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus saya gitu. Saya orang tuanya tidak bisa menolong, tapi Tuhan kirimkan banyak orang untuk menolong. Ada ke Dokter Hargo, ada Kak Medi, ada Kak Hendra. Puji Tuhan dan terima kasih untuk semuanya. Karena pada waktu itu yang saya alami, ya saya sebagai orang tua itu hanya merasa bersalah. Rasa bersalah itu belum hilang sebenarnya. Saya cuma, Tuhan, saya salah. Kalau saya salah, bukan soal waktu. Dari kecil anak saya openi sendiri, saya suapin sendiri. Saya nggak pakai bantuan babysitter. Kemana-mana anak saya acak pelayanan. Saya bukan ibu yang abai sebenarnya. Saya ada. Tapi saya salah. Ada banyak hal yang salah. Dan saya selalu bertanya, Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Meskipun Mas Gama selalu bilang, Ibu nggak salah. Gitu. Tapi pasti ada bagian lah di mana saya salah. Dan saya tahu apa itu. Gitu ya. Kesalahan saya adalah saya tidak mendalami apa itu mental health. Padahal saya tahun 98 sejak sekolah saya berdiri. Saya begitu berjuang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kayak autism, Down syndrome. Saya begitu mengasihi mereka. Tapi saya buta tentang mental health karena saya tidak percaya. Tidak menyangka, bukan tidak menyangka. Bahwa di situasi keluarga saya, ternyata anak saya kehilangan ibunya. Itu yang berkali-kali saya minta maaf sama Mas Gama. Dari saya itu saja. Jadi dalam perjalanan ini sangat lelah, saudara. Tapi yang saya tahu, di dalam kelelahan itu, Tuhan kirimkan malaikat-malaikat yang bahkan kita tidak kenal. Kayak Indra saya nggak kenal. Kalau Medi juga tiba-tiba datang, saya juga nggak tahu. Medi itu datang tepat di saat beberapa saat setelah anak saya BD itu, dan menawarkan pelayanan. Saya sampai
Tuhan, kalau di gereja saya ini orang udah nggak layak gitu. Anak saya itu udah nggak layak, sampah lah intinya. Tapi ternyata ada ya hamba Tuhan yang mau terima anak saya. Maka saya selama Medi itu kayak anggap anak. Terima kasih ya Kak Indra, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hal yang kayak gini, Tuhan kirimkan. Saya saat ini hanya bisa mengucap syukur. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika saya putus asa dan saya minta dipanggil pulang oleh Tuhan, ada cahaya di ujung lorong itu, tapi kamu belum melihatnya. Teruslah berjalan. Nanti ada cahaya di ujung lorong itu. Dan saat ini saya sudah keluar dari lorong itu. Tuhan kirimkan bantuan dari orang-orang yang bahkan saya tidak kenal. Terima kasih, itu saja. Ya, makasih Kak Tuti ya. Kita bisa merasakan ya apa yang menjadi suasana hati dari orang tua yang ternyata waduh berat sekali ya bahwa eh, banyak orang tua lalu juga merasa ya bersalah begitu. Tadi Kak Tuti berbagi soal kenapa saya nggak mendalami mental health ya begitu. Dan bahkan eh, anggota keluarga lain juga ya, adik Gamal ya, eh, itu juga merasakan jadi bagian dari pergumulan berat ini. Ya. Gamal sendiri kan sebenarnya juga tadi di direksinya ada ketidakstabilan dari hormon yang ada di dirinya yang dia juga nggak bisa kendalikan itu ya, dan itu adalah juga bagian dari karya agung dan uniknya Tuhan ya. Tapi terlihat ternyata kita itu penting untuk memahami, untuk mengenal dan juga sekali lagi menerima ya. Tidak memberikan penghakiman, tapi juga menjadi bagian dari proses untuk bersama-sama keluarga melewati situasi berat ini ya. Dan terlihat sekali bahwa anak-anak juga mm, nggak menyalahkan orang tuanya, tapi juga bingung, sama-sama bingung. Anaknya bingung, orang tuanya juga bingung ya. Dan ternyata Tuhan juga eh, nggak pernah berhenti memulihkan ya. Tuhan hadirkan banyak sekali hal-hal yang nggak terpikirkan dan kita sekarang ya walaupun Kak Tuti masih sangat emosional menceritakan ini, tapi kita bisa melihat betapa sebenarnya Tuhan tuh memakai Kak Tuti untuk juga menjadi berkat kita pada saat ini ya. Nah, terima kasih Kak Tuti sudah mau berani untuk berbagi yang pastinya nggak semua orang punya kekuatan berbagi seperti ini ya. Mungkin kalau Pak Edi mau menambahkan, boleh Pak Edi kalau ada sesuatu yang mau ditambahkan. Boleh saya on kamera ya? Ya boleh, boleh Pak. Silakan Pak. Nggak muncul ya? Iya Pak Edi. Nggak apa-apa Pak Edi. Oke, nggak apa-apa ya. Eh, Baik, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya, istri saya yang hadir dalam Zoom ini. Terima kasih Pak Indra untuk waktu yang diberikan ke saya. Eh, saya mengawali bahwa kami sekeluarga sangat bersyukur bahwa pada akhirnya perjalanan yang panjang, pergumulan yang panjang ini akhirnya Tuhan boleh pulihkan. Seingat saya mungkin mulai tahun 2021 anak saya betul-betul pulih, diberikan kelancaran di dalam sekolahnya, studinya, dan bahkan juga sampai sekarang diberikan peluang yang banyak untuk bisa berkarir dan menghasilkan sesuatu. Perkenalkan saya Edi Gunawan, ya. Saya dengan ibu sudah menikah sekitar 34 tahun lah, sejak tahun 91. Seperti sampaikan ibu bahwa agama ini anak mahal, pergumulan yang luar biasa, yang pada akhirnya hadirlah anak saya agama. Meskipun pada saat itu saya tidak ada mendampingi istri saya. Karena saya waktu itu lagi studi di Australia.
saat kerusuhan tahun 1998 saya nggak bisa pulang. Puji syukur kami dikaruniai anak yang sempurna secara fisik, secara mental, dan boleh bertumbuh dengan baik. Karir saya diberkati oleh Tuhan sampai dengan pensiun dengan masa pengabdian 40 tahun yang boleh berjalan dengan lancar. Ini sebetulnya bukan satu jabatan yang saya utamakan. Yang saya utamakan adalah kehidupan rumah tangga. Di tengah-tengah kesibukan saya tetap meluangkan waktu untuk ada kebersamaan dengan keluarga. Waktu-waktu tertentu kami boleh bersama-sama berempat, meluangkan waktu bersama-sama. Artinya, bahwa kesibukan orang tua yang berkarir tidak semuanya melupakan keluarga. Saya termasuk salah satunya itu. Saya berusaha bagaimana saya bisa hadir di tengah-tengah keluarga. Paling tidak memantau lah. Karena pekerjaan saya memang menuntut saya tidak terus-menerus berada di tengah-tengah keluarga. Hal yang sangat membuat saya sampai dengan sekarang saya masih bertanya-tanya gitu, apa yang salah dalam diri saya sebagai orang tua gitu. Secara komunikasi saya dengan anak saya fine-fine saja, baik-baik saja. Dan saya tahu memang anak saya, kalau menurut pandangan saya, anak saya ini tidak banyak ngomong, tidak banyak berinteraksi lah. Dalam arti bukan berarti tidak dekat sama orang tua. Tapi mungkin dia memang lebih banyak berdiam diri, menyibukkan dan kegiatan sendiri. Gitu. Dan saya pun sebagai bapak tidak pernah melalaikan, tidak pernah cuek. Selalu saya pantau kegiatannya. Bahkan karena saya berangkat dari keluarga yang penuh keterbatasan, begitu saya punya keluarga, saya ingin berbuat apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya. Bahkan tidak dia minta pun saya mendeteksi, oh ini anak saya perlu, saya berikan. Bukan berarti manja, tetapi saya ingin bagaimana saya memiliki nilai di mata anak saya. Meskipun jarang berkomunikasi. Dan satu hal, Pak Indra, Bapak Ibu dan sekalian, yang mungkin saya masih ada guilty feeling, memang sampai sekarang meskipun saya sudah ada pengampunan dengan anak saya, sudah ada pemulihan. Saya memang orangnya disiplin, Pak Indra. Saya tegas, dan saya kalau salah juga ada, saya grounded begitu ya. Ya memang suatu saat saya mungkin lalai, tapi saya pernah memukul, tetapi tidak parah, tapi anak saya gemetar. Ampun Bapak. Habis melakukan itu saya nangis sendiri. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan sejak saat itu saya tidak pernah melakukan kekerasan ataupun dengan kata-kata yang kasar. Dan itu sudah ada pemulihan, Mas. Bapak minta ampun ya, Mas. Bapak pernah melakukan kesalahan terhadap kamu. Sampai sekarang pun saya masih merasa guilty feelings bahwa itu akan melukai anak saya. Dalam menghadapi peristiwa itu, saya dengan istri saya hanya satu kekuatan kita adalah kebersatuan hati, kebersamaan. Dan selalu kita larinya hanya dalam doa, tangis, dan doa. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, Pak Indra, itu seingat saya itu kejadiannya sekitar tahun 2018. Saat itu saya sedang mengikuti pendidikan Lemhanas, pendidikan jenjang tertinggi dalam satu kepemimpinan di pemerintahan. Saya sudah sampai putus asa pada saat itu. Untuk apa karir? Untuk apa kerjaan? Saya bilang sama anak saya, Adik, Bapak mau keluar aja lah. Bapak nggak mau melanjutkan pendidikan ini.
yang sungguh mengagetkan saya. Anak saya perempuan. Mama bilang, enggak, Bapak harus terus bekerja. Bapak harus terus melanjutkan pendidikannya. Karena ini untuk keluarga. Di situ saya mendapatkan kekuatan. Kalau Bapak Ibu tahu, hancur. Hati saya hancur waktu itu. Anak yang saya tunggu-tunggu 7 tahun. Apakah akan Tuhan ambil saat itu? Tapi kami, istri saya hanya berdoa, saling menguatkan. Dan kami memang tidak pernah cerita siapa-siapa. Tadi kalau Pak Indra mungkin bertanya apa yang diharapkan oleh dari gereja, kami tidak mengharapkan apa-apa. Kami hanya sesekali cerita kepada gembala kami, Pak Rusli, hanya untuk mohon dukungan doa saja apa yang kami alami. Terhadap lingkungan menurut saya keberterimaan teman-temannya juga baik. Komunitas waktu itu Galatian Persekutuan juga saya lihat sangat-sangat baik dan Gama juga cukup berperan di sana, ya, diperankan sama teman-temannya. Kemudian hadirlah tadi sudah disinggung oleh Ibu Kak Medi. Ini cara Tuhan untuk bagaimana memulihkan keluarga kami. Saat itu sudah masa dalam pemulihan, Gama sudah masuk dalam pelayanan kecil-kecil, akhirnya ikut sana ikut sini. Terus akhirnya dipakai sama Medi. Kami bertanya-tanya sama istri saya, jeng Mas Gama itu bisa melakukan apa? Udah sebisa-bisanya dia. Kak Medi nggak malu untuk menggunakan anak saya untuk melakukan pelayanan. Enggak, Pak Edi enggak. Itu saya sungguh luar biasa. Ini cara Tuhan supaya bagaimana memberikan kesempatan bagi orang yang mungkin di mata kita sudah tidak memiliki satu semacam harapan begitu, tetapi Tuhan berikan satu harapan baru. Dan kami hanya terus berdoa dan berdoa. Saya juga hanya bisa menangis berdoa. Dan puji Tuhan, dalam perjalanan waktu hingga saat ini, Pak Indra, Bapak Ibu Saudara, kalau tahu kami sungguh sangat luar biasa mujizat yang Tuhan berikan pada keluarga kami. Anak saya yang talented, anak saya yang diberikan karunia serba bisa, telah dibukakan jalan untuk boleh berkarir. Tapi dalam kesehariannya Pak Indra dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami hanya bertiga di rumah saya, istri saya dan anak saya. Saya dan istri saya sangat memahami ya situasi ya Mas Dama memang tidak banyak tanda petik berinteraksi ya karena memang kesibukannya dia banyak di studio, jadi mungkin sehari itu ketemu kalau dia makan, dia mandi, dia mau pergi. Selebihnya waktu itu banyak yang dia manfaatkan untuk berkarya. Tetapi saya sering bertanya-tanya, kalau dia diam, dia murung, ada apa ya dengan anak kita ya? Kita mau nanya juga takut, gitu ya. Yang kami lakukan hanya bisa berdoa. Kadang-kadang anak saya pergi, saya sudah tidur. Anak saya pulang, saya masih belum bangun. Karena pulang jam 2, jam 3. Saya hanya di layar CCTV, baik di handphone maupun yang ada di layar monitor. Saya hanya tumpang tangan, saya hanya berdoa. Lindungi anak saya, itu di mana dia berada. Bukakan jalan untuk dia boleh melakukan sesuatu yang baik untuk masa depannya. Hanya itu yang selalu saya lakukan. Dan puji Tuhan sampai dengan saat ini semuanya boleh berjalan dengan lancar. Jadi tadi seperti apa yang dikatakan Ibu, sebetulnya kami juga bertanya-tanya, kami
keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami imani, kami yakin itu. Tidak mungkin rasanya anak saya melakukan hal-hal yang konyol yang memang adalah latar belakang kehidupan. Tidak ada. Kita fine-fine saja. Saya juga baru tahu kalau ada mental illness yang itu sesuatu yang sulit kita ketahui. Secara hubungan kami dan anak-anak saya dengan anak kami baik. Secara physically anak saya juga baik, ya, tidak ada masalah. Hanya memang komunikasi tidak seintens mungkin kalau kita melihat di sinetron-sinetron orang keluarga bisa komunikasi dengan guyon dan sebagainya. Tapi kami punya cara kami sendiri yang pasti kami yakini satu sama lain kami tetap penuh atensi, tidak melalaikan, tidak melupakan. Dan puji Tuhan kita semua, kami semua boleh merasakan bagaimana cara Tuhan untuk melakukan sesuatu yang ada di luar nalar kita, gitu ya. Pelan-pelan kita perhatikan, dipulihkan, anak saya sudah mulai stabil dan mungkin sudah sekitar sejak 2021 ya mungkin 4-3 tahun terakhir ya Mas ya, sudah tidak ada mengkonsumsi obat-obat sama sekali, sudah clean, sudah tidak ada masalah. Stabilitas emosinya juga sudah baik, dan kami selalu berdoa biarlah Tuhan selalu membawa, menyertai kehidupan keluarga kami waktu demi waktu sampai pada saatnya nanti kalau saya diberikan bonus boleh menyaksikan kehidupan masa depan anak-anak saya, anak cucu saya, masa depan keluarga anak-anak saya. Harapan saya hanya itu. Dan saat ini puji Tuhan kami sekeluarga diberikan kesehatan yang luar biasa. Itu saja mungkin dalam sharing ini, mungkin nanti kalau ada tanya jawab kita bisa berinteraksi. Lagi saya ucapkan terima kasih Pak Indra, mungkin biarlah kesempatan ini bisa memberikan value lah ya, yang mana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan berdaulat, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu. Oh ya, satu lagi Pak Indra, jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dalam kehidupan rohani itu terbawa oleh istri saya. Saya itu termasuk dulu orang duniawi, orang sekuler Pak Indra, ya, yang akhirnya masuk dalam pelayanan, ya pelayanan pas-pasan gini aja saya udah seneng gitu ya. Saya sendiri juga heran ya, dalam keterbatasan saya ini pun keluarga saya diberkati, karena biasanya keluarga kan berawal dari kepala keluarga nggak benar, ya pasti akan berdampak dalam kehidupan rumah tangga. Itulah yang membawa saya dalam keterbatasan saya, bagaimana saya bisa harus hadir sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua yang boleh menjadi contoh, boleh selalu memberikan kekuatan kepada anak-anaknya, mendukung anak-anaknya. Dan saya termasuk orang yang tidak terlalu show off lah. Anak saya apapun saya dukung Pak Indra. Musik yang saya kalau dengar musiknya sekarang aja, musik apa Pak, aku nggak ngerti, itu pun ya sudah oke, senang saya. Karena bagaimanapun juga itulah kehidupan anak saya. Itu saja sementara Pak Indra yang bisa saya sharingkan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan message yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Halo Pak Edi, terima kasih. Wah, ini saya sangat diberkati ya bahwa sebagai kepala keluarga Pak Edi rindu untuk terus memberkati keluarga, karir yang dijalani juga dalam paradigma bahwa ini untuk keluarga. Saya sendiri melihat Pak Edi orang yang nggak banyak bicara begitu ya dalam relasi sejauh saya berjumpa dengan Pak Edi. Pak Edi juga tadi mengatakan Pak Edi seorang yang disiplin, itu yang saya dengar ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang
mungkin Tuhan juga hadirkan sosok-sosok yang saling melengkapi ya, Kak Tuti yang sangat ekspresif, Pak Edi yang pendiam, dan Tuhan satukan dan jadi sebagian keluarga. Dan lalu ada pergumulan seperti ini, Pak Edi dan Kak Tuti saling dukung untuk bisa akhirnya eh, menjadi orang tua buat anak-anak yang unik ini ya. Dan juga ternyata pergumulan antara karir dan keluarga itu begitu besar sekali ya, dan ada banyak sekali dampak, dan ternyata Pak Edi sendiri juga merasakan Tuhan menjamah, dan bagaimana pemulihan-pemulihan yang tak terpikirkan, eh, yang akhirnya bisa membuat situasi sekarang ini bisa terjadi ya. Semoga Pak Edi, Kak Tuti juga terus dipakai Tuhan, juga bersama Amal, Gamal, untuk menjadi kesaksian yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pak Edi, Kak Tuti, terima kasih banget. Juga tadi Gamal juga menyampaikan hal yang serupa. Terima kasih banget ya untuk bisa berbagi. Nggak banyak keluarga yang mau dan tegar untuk berbagi kisah-kisah seperti yang kita dengar pada saat ini. Semoga Pak Edi dan juga Kak Tuti terus dipakai Tuhan, juga anak semua. Nah, tadi Kak Tuti menyampaikan soal Dr. Hargo, saya posting satu link Instagram yang teman-teman kakak-kakak bisa juga akses ya untuk eh, tahu kalau nanti eh, Dokter Lahargo ini juga 2 tahun lalu kita bersama dengan Kak Tuti juga dengan beberapa orang tua anak yang punya problem self harm juga diskusi bersama ya saat situasi yang berat terjadi, kita harus dibekali ya. Dan informasi dari Kak Tuti tadi juga baik ya, kalau ada situasi khusus dan ada IGD-nya juga ya. Kalau Dokter Lahargo bilang kalau ada P3K untuk fisik begitu, rasanya juga harus ada P3K untuk jiwa ya gitu. Jadi kita diberikan kecakapan-kecakapan untuk mengatasi beberapa hal yang eh, diperlukan ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan hasil penelitian dari Sasa. Sasa berbagi hasil penelitiannya dengan para remaja, dan bagaimana korelasi antara kecerdasan emosional itu dengan kecenderungan BD ini ya. Nah, Sasa akan berbagi, dan Kak Tuti mau pamit dulu katanya karena ada pelayanan dengan rekan pelayanan kami juga, Pendeta Eklin ya. Nah, salam Kak Tuti untuk Pendeta Eklin. Juga terima kasih Pak Edi, kalau ada aktivitas selanjutnya silakan, kalau mau terus join silakan ya. Silakan Sasa untuk berbagi hasil penelitian ini. Oke, selamat pagi. Terima kasih dulu sebelumnya udah diundang ke sini, udah undang dalam sharing ini. Dan ternyata penelitian saya juga bermanfaat ya, ada dampaknya juga dalam kasus di Indonesia saat ini ya kan. Dan mungkin saya mau sharing sedikit kenapa kok saya milih judul skripsi yang mungkin orang-orang itu serem ya gitu. Nah, awalnya memang uh, di masa remaja itu kita ya tahu, kita semua kenal ya merasakan remaja gimana labilnya, gimana apa namanya, masih belum bisa memutuskan aku mau kemana, ini gue ngapain, ini gue harus seperti apa, ini kenapa kok emosinya bisa seterjun bebas itu, yang tadinya dari ketawa ketiwi terbahak-bahak dari ujung sampai Merauke itu kedengeran suaranya, tiba-tiba dalam sekejap langsung drop, diem, entah apa yang dalam pikirannya. Nah, itu remaja sekarang tuh jauh lebih parah. Dan dari eh, apa namanya, data yang saya dapatkan dari penelitian saya, menurut WHO ini tahun 2021, penyebab kematian nomor 2 di kalangan anak remaja Indonesia itu merupakan penyebab kematian nomor 2 di kalangan remaja usia 15 sampai 29 tahun tuh di Indonesia. Nomor 2 remaja. Ini ya yang menjadi alasan saya
menjadi alasan saya kenapa mau meneliti, menelusuri lebih jauh tentang emosi, emosi remaja terhadap kematian. Nah, daripada jauh, ya kan, kebetulan penelitian saya ini kualitatif, jadi saya mewawancarai beberapa partisipan, saya ada 5 partisipan. Dibanding saya meneliti dan judulnya itu mendapatkan partisipan itu susah banget, akhirnya jangan sampai di bagian BD, idenya aja dulu, ide BD. Jadi judul saya itu gambaran kecerdasan emosional pada remaja yang mengalami suicide ideation. Nah, sebenarnya sharing sedikit tentang pribadi saya sendiri pun, saya juga suicide ideation. Waktu SMP tuh ya sempat ada toxic relationship dan juga sempat menjadi korban pelecehan dari guru zaman SMP itu pernah. Dan saat SMP juga saya sudah ada keinginan untuk ke psikolog. Tapi pikiran saya, kalau gue ke psikolog, gue nggak ada duit. Kenapa saya punya pikiran gue nggak ada duit? Padahal ada orang tua. Kenapa nggak cerita ke orang tua? Remaja saat ini itu memang uh, bukan saat ini ya, mungkin zaman-zaman Gen Z. Sekarang kan Gen Alpha tuh udah mulai banyak inilah ya, ceplos-ceplosnya ke orang tuanya sendiri tuh udah nyaman gitu. Tapi rata-rata untuk Gen Z itu mereka jauh lebih memilih bercerita itu dengan temannya, bukan dari orang tua. Ini yang dari hasil penelitian saya. Dan saya salah satunya gitu. Itu, dan akhirnya ya sudah, karena saya ada rasa trust issue dengan orang tua. Jadi saya pendam, saya cuma cerita ke teman saya, dan itu juga saya tidak menceritakan suicide ideation ini, pikiran BD itu. Pokoknya setan, pokoknya gimana caranya ya supaya saya bisa ke psikolog. Mau gak mau saya kuliah psikologi. Nah, kebetulan juga saya pengen di psikologi karena adik saya juga berkebutuhan khusus. Dia saat itu didiagnosanya itu disleksia. Gimana ya supaya bisa ngajarin adik, kenapa ya kok dia bisa didiagnosa disleksia? Oh, ternyata oleh psikolog. Yang menangani adalah psikolog. Dari situ udah mulai, oh kayaknya emang Tuhan mau saya sekolah atau belajar tentang psikologis. Belajar untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Itu saat itu pikiran saya cuman itu, sampai akhirnya uh, ada mata kuliah psikologi klinis. Jadi beliau itu dosen praktisi, bukan dosen tetap di UKSW. Ya, sebelum waktu itu pertemuan pertama itu kami disuruh mengisi tes gitu, tes cek kesehatan mental sejak dini. Ada salah satu pernyataan itu tentang, pernahkah Anda berpikiran mencoba untuk bunuh diri, ya kan, dalam 30 hari terakhir? Saya jawab iya. Nah, jadi kami cuma disuruh jawab ya atau tidak, gitu kan. Saya jawab iya. Dan setelah ada hasilnya itu, saya udah lupa itu pernyataan-pernyataannya itu udah apa aja gitu kan. Nah, di nomor tersebut ada tulisan, jika nomor sekian kamu menjawab iya, berarti tandanya kamu harus dirujuk ke psikolog. Nah, itu dari situ saya kejar itu dosennya. Boleh nggak saya konseling sama ibu gitu? Oh ya,
nanti datang aja. Beneran datang, dan saat itu saya ceritanya pun yang masalah SMP ini. Saya relationship toxic itu sama dilecehkan. Tapi saya nggak menceritakan akar-akarnya banget, karena saat konseling itu saya ingat banget kalau blank, psikolognya tanya apa yang kamu rasakan saat itu saya diem. Wah, kacau nih, masa cuma ngasih tahu doang perasaan emosi, kok gue nggak bisa. Nah, kacau. Itu udah jadi tanda bahwa oh, berarti selama ini saya nggak pernah tahu apa itu emosi, saya nggak pernah bisa kontrol emosi saya gitu kan. Nah, eh, apa namanya, dari hasil konseling tersebut beliau mengatakan bahwa saya didiagnosa PTSD. Ya, PTSD itu post traumatic stress disorder. Jadi gangguan stres pasca trauma itu. Dan setelah saya juga sudah menyadari itu sejak sebelum ke konseling ini. Tapi kan kami nggak boleh, ya kita semua nggak boleh namanya self diagnose, harus dengan profesional. Setelah tahu itu akhirnya ya ya sudahlah, kita harus sembuh, kita harus terus berjalan, waktu terus berjalan, hidup harus terus berlanjut gitu kan. Dan bersyukur saat itu saya bertemu dengan beliau. Dari situ saya udah memikirkan, oke, berarti judulnya adalah kecerdasan emosional remaja yang mengalami suicide ideation. Kenapa? Karena saya juga pengen tahu apakah saya sendirian yang seperti ini. Ternyata tidak. Ternyata ada teman-teman saya juga yang mengalami. Ya walaupun sebagian dari mereka tidak semuanya itu apa namanya, terbuka. Ya ada yang benar-benar terbuka banget, dan bahkan yang saya paling kaget di antara mereka itu ada yang anaknya pendeta, yang notabene dalam stereotip kita itu anak pendeta masa sih kok bisa punya uh, background kehidupan yang kayak self harm gitu ya. Tapi ternyata emang terjadi gitu kan. Nah, um, kenapa kecerdasan emosional? Jadi kecerdasan emosional itu saya ambil dari teorinya Goleman. Dia menjelaskan bahwa kecerdasan emosional itu ada 5 komponen. Jadi saya rangkum saja. Jadi yang paling utama itu adalah yang jelas kita harus paham tentang diri kita sendiri itu siapa. Paham tentang emosi apa, emosinya. Ini aku merasa apa ya? Aku merasa senang. Tuhan, aku bersyukur aku hari ini merasa senang. Engkau telah memberikan nafas hidup baru di hari yang baru ini, Tuhan. Nah, itu senang. Aku bahagia. Terus misalkan tiba-tiba, kenapa ya aku ngerasa kok bagian dada tuh berat banget. Aku kenapa ya? Gitu. Itu sudah menjadi salah satu bahwa kamu tuh sadar, kamu sedang tidak baik-baik saja. Ya kan? Tapi misalkan kalian sedang berada di ruangan terbuka dan kalian merasa jenuh dan kalian merasa berat, ini aku harus keluar dari lingkungan yang uh, toksik ini atau lingkungan yang ramai ini. Kamu keluar, kamu tenangkan diri kamu, itu tandanya apa? Kamu sedang mengelola emosi kamu. Itu apa menjadi tahap kedua yang setelah mengenali emosi, mengenali rasa dari apa yang kamu alami. Kemudian dari si
rasa jengkel, kesal, marah, kamu harus bangkit lagi untuk menjadi emosi yang positif, menjadi eh, emosi yang senang, bersyukur, ya kan, punya harapan. Nah, motivasinya untuk bangkit dari situ pun juga nggak mudah. Setiap anak, setiap orang punya caranya masing-masing. Jadi jangan sampai kita harus mematok bahwa kamu harusnya jangan kayak gitu dong, sana berdoa. Kamu ini ya, apa namanya, kurang kurang rajin ibadah, kurang iman. Itu udah depresi, makin depresi lagi. Nah, wajar dong kalau anak-anak mulai banyak punya keinginan untuk BD karena mereka sudah dipojokkan. Padahal mereka sedang dipojokin lagi. Nah, itu kalau bisa jangan ya gitu, mulai berubah dari sekarang. Nah, ketika kita sudah sudah paham tentang diri kita sendiri, sudah bisa mengkontrol diri kita sendiri, kita sudah bangkit, sudah ada motivasinya, aku pengen sembuh. Itu motivasi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Kita bisa uh, kita bisa membangun relasi, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi jangan sampai kita menjudge dulu atau kita menghakimi dulu, lalu kita komentar aja. Memangnya kita sudah baik, ya kan? Jadi akan lebih baiknya kita memperbaiki diri sendiri dulu, baru kita bisa untuk bercengkrama atau punya hubungan yang baik lagi dengan orang lain. Seperti itu. Yang berikutnya itu apa? Yang paling utama itu adalah empati. Banyak orang-orang itu menganggap adalah misalkan ada musibah di Gaza misalkan. Oh, sedih ya. Aduh, kayaknya aku harus menyumbangkan ini deh supaya aku uh, diberkati gitu kan. Supaya orang-orang menganggap aku adalah orang yang empati gitu kan. Aku bisa cerita ke orang lain tuh. Aku kemarin habis uh, ngasih sumbangan ke orang Gaza gitu kan. Itu bukan empati gitu kan. Itu simpatik tapi ada imbalannya. Imbalan apa? Lu imbalan untuk diakui. Itu uh, persepsi yang salah. Empati itu memang pure ingin menolong dari dalam diri kalian tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan. Itu pure, itu murni. Misalnya yang tadi ini ya, sharing kita yang sebelum ini, Gamal sempat menyampaikan bahwa sudah, kamu tidak usah komen, tidak usah kasih menghakimi atau segala macam. Ada, ya Pak, ada temannya, kamu mau dengerin, itu sudah lebih dari cukup. Itu sudah menjadi bagian dari empati, gitu. Tidak perlu bertanya, kamu kenapa? Tidak perlu. Mungkin pasti kita adalah ya rasa ingin, ini aku harus gimana ya? Ini aku gimana ya? Responnya tuh aku takut salah. Baiknya mungkin kamu mau cerita, atau kalau mau cerita atau mau curhat silakan, tapi kalau enggak ya sudah, kita sambil main aja yuk. Kalau kamu udah siap untuk cerita, boleh gitu. Ya simpel-simpel aja, tapi bukan ditanya kenapa. Biasanya kalau ditanya kenapa itu udah langsung ada yang langsung nangis, ada yang enggak, aku nggak apa-apa, dia denial. Dia akan lebih baiknya daripada emang salah ucap, ya udah diam aja. Atau mungkin ditanya seperti tadi ya, kamu mau cerita silakan, kalau enggak ya sudah, mungkin ada saatnya kamu bisa terbuka dengan kita gitu. Nah, empati kemudian tadi, dari empati tersebut karena kita sudah punya kontrol diri, punya pemahaman emosi yang baik, dan kita
punya empati yang baik, kita juga bisa punya keterampilan sosial juga yang baik. Kita bisa membangun hubungan orang lain itu dengan baik, ya, dengan positif. Karena kita tidak semena-mena untuk membantu orang lain. Kita pure dari dalam diri kita untuk menolong. Itu kecerdasan emosional yang sangat matang dan seharusnya remaja itu sudah punya kematangan kecerdasan emosional. Namun banyak di luaran sana orang tua itu sangat menganggap bahwa wajar remaja itu harus dimarahin, wajar remaja itu harus dikasih ganjaran. Tapi ganjaran yang seperti apa? Ganjaran yang mungkin kalau secara verbal itu justru malahan kadang bisa membuat anak, ya remaja terutama, itu merasa dia tidak dipercaya. Ya, dari teman-teman saya partisipan ini, rata-rata mereka menjelaskan, yang mereka menyampaikan bahwa aku nggak pernah dipercaya sama orang tuaku, aku nggak pernah dianggap ada sama orang tuaku. Itu mungkin Kak Gamal tadi sempat ada yang seperti itu, tapi ya kita setiap anak juga beda-beda ya. Itu, dan ada juga satu partisipan saya yang sangat mirip dengan Kak Gamal, dia juga ada ada pendengaran-pendengaran di dalam telinga, di dalam pikirannya dia, dan dia itu juga anak pendeta gitu. Nah, bapaknya ini dia pemabuk keras saat itu sampai sampai dia dipukuli gitu, hanya karena permasalahan ekonomi. Ternyata ekonomi juga bisa mengakibatkan yang hal seperti ini itu kan. Nah, mungkin dari sekilas itu kita bisa simpulkan bahwa remaja itu penuh dengan perubahan emosional. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, ya, atau kita pemuda itu bisa membantu anak-anak remaja, ya, teman-teman remaja kita itu mereka bisa terbuka dengan kita dan juga bisa bisa pulih dari keadaannya dia. Kita bantu mereka. Hal yang sederhana saja. Kamu hari ini perasaannya gimana? Tadi di sekolah belajarnya tentang apa? Tadi di sekolah kamu seneng nggak gurunya ngajarinya baik gak? Kenapa kalau nggak baik? Gitu kan. Oh, mungkin kamu kurang fokus. Oh, atau mungkin nanti kamu belajar lagi ya. Atau mungkin gurunya lagi capek. Jadi ditanyanya, jadi kita merasa diakui gitu. Ada yang kita pulang sekolah cerita gitu, mah aku tadi di sekolah dapat ranking 1 loh, dapat nilainya 100 loh. Orang tuanya malah diem. Nah, itu yang bisa menjadi kenapa anak sampai dewasa itu tidak mau lagi terbuka terhadap orang tuanya. Karena mereka diabaikan. Perasaan diabaikan itu, ngapain lagi gue cerita ke orang tua gue kalau dia sendiri dulu membiarkan gue cerita yang hal kayak gitu. Nah, itu yang menjadi faktor juga bahwa remaja itu punya pikiran negatif, bahkan sampai pikiran untuk suicide. Nah, kita juga penting untuk mengelola stres, frustasi, kecemasan. Gimana caranya ya? Kita tenangkan diri kita sendiri dulu. Emosional itu mungkin ada yang ketika marah itu dia langsung meledak-meledak. Tapi ada juga yang benar-benar diam, silent treatment.
Nah, kedua hal ini ada plus minusnya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mengkontrol supaya rasa amarah kita itu tidak meluap sampai punya ide untuk suicide. Ya itu tadi, kita harus ubah mindset, kita harus kenalin emosi kita. Nah, dari situ kita bisa paham, oh, aku salahnya dari sini, aku apa namanya? eh Mungkin next bisa lebih 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 tenang lagi, lebih terbuka lagi, lebih jernih lagi pikirannya. Dan kalau memang sudah parah banget, aku harus bertemu dengan orang yang lebih profesional. Atau setidaknya kalau nggak nggak pengen ketemu psikolog, biasanya ada yang nggak pengen ketemu psikolog karena takut nanti bayarannya mahal, karena takut nanti psikolognya itu ketawa, padahal nggak ketawa juga gitu. Eh, Mungkin ke teman, ya teman terdekat kalian yang kalian percaya itu udah sangat membantu ya mengurangi pikiran kalian juga untuk tidak sampai ke arah sana gitu. Eh Sebenarnya sih itu aja kalau dari hasil penelitian saya itu pokoknya bagaimana cara kita untuk mengkontrol pikiran kita karena emosi itu ada, kenapa kita bisa punya keinginan untuk suicide itu ada, itu semua berakar dari pikiran kita. Kalau pikiran kita itu tenang atau positif, itu pasti kita mensugesti bahwa kita itu baik-baik saja dan semuanya itu baik, ya kan? Hari ini adalah hari yang buruk, pasti besok bukan hari yang buruk, pasti pasti besok ada hal yang jauh lebih baik. Tuhan pasti kasih hari yang baik. Kalaupun memang tidak baik, berarti itu adalah tanda bahwa Tuhan pengen kamu jauh lebih kuat dari hari yang kemarin. Mungkin seperti itu, Kak Hendra. Ya, terima kasih Sasa untuk berbagi ya. Jadi saya menangkap bahwa kalau merujuk pada teorinya Daniel Goleman tentang emotional quotient ya, jadi kecerdasan emosional itu kan ada. Tadi Sasa juga berbagi ada kesadaran diri ya bahwa saya sadar tentang apa yang emosi apa yang ada pada diri saya ya. Tadi Sasa berbagi soal gimana sih mendeteksi emosi yang ada pada diri kita nih ya. Lalu bagaimana uh, self regulationnya ya, bagaimana pengelolaannya itu. Kalau saya lagi marah, kalau lagi sedih, saya sadar. Lalu gimana mengelolanya begitu. Lalu memotivasi diri untuk bisa mengelola dengan baik dan terus bisa produktif walaupun mungkin sedang sedang sedih, dengan sedang dalam situasi yang emosinya sedang ada situasi khusus, tapi tetap bisa ayo memotivasi diri. Dan tiga hal itu sebenarnya tadi ya kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi diri itu hal-hal yang berkenaan dengan diri kita kan. Lalu dua lagi ada hal-hal yang berkenaan dengan orang lain ya. Tentang empati, tentang keterampilan sosial. Nah, itu yang kita perlu juga miliki. Tadi Sasa juga sudah berbagi kalau kita menjadi pelayan remaja, pendamping atau teman atau bahkan orang tua, gimana sih kalau ketemu dengan kasus misalnya Gamal tadi ya. Kita harus apa? Ada empati yang kita tunjukkan bagaimana kita juga punya keterampilan sosial ya dan pembekalan-pembekalan seperti yang tadi Kak Tuti sampaikan misalnya ya aduh ternyata saya tuh nggak cukup membekali diri tentang eh, keterampilan soal kesehatan mental ya Pak Edi juga berbagi ya oh ternyata tuh ada tuh mental illness itu ya nah itu penting sekali dan ternyata dari penelitian yang Sasa bahwa kemampuan kita kecerdasan emosional yang dimiliki oleh seseorang itu akhirnya bisa eh, apa menjadi eh, cara untuk bisa mengatasi problem-problem BD, problem-problem self harm yang mungkin ditemui di area remaja. Nah, kakak-kakak kalau di sini ada yang mau bertanya, mau dalam silakan ya, atau ada yang mau berbagi juga tentang
situasi khusus yang ada di kehidupan kakak-kakak, silakan ya. Ada yang mau berbagi ya. Boleh resen dan saya akan memberikan akses kepada kakak. Sambil nunggu nih, Sasa ya, saya mau juga kan kalau berdasar pada tadi ya Daniel Goleman soal ngomong soal kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan sosial ya. Kan soal empati dan keterampilan sosial itu adalah kemampuan kita, kecerdasan emosional kita untuk juga bisa berelasi dengan orang lain ya. Lalu kalau kesadaran diri dan pengendalian diri dan motivasi itu internal kita. Ada nggak sih yang paling penting dimiliki oleh remaja dari 5 hal tadi? Atau semuanya penting? Atau bisa nggak ya, kamu tuh harus lebih kuat empatinya saja ya? Atau gimana? Dalam penelitiannya Sasa, apakah lima-limanya itu harus dimiliki atau mana yang paling penting dimiliki? Ya, kalau ditanya mana yang paling penting, semuanya penting. Semuanya penting. Dan itu harus ada dalam setiap anak remaja. Namun, memang remaja juga masih emosinya belum stabil, setidaknya dia punya kesadaran diri dulu. Setidaknya itu, dan dia ada rasa empati. Karena mungkin remaja itu masih susah banget untuk eh, mengkontrol dirinya sendiri gitu kan, mengontrol emosinya gitu. Baik, baik ya. Namun lamban laun pasti dia akan belajar berinteraksi warga yang lain. Mungkin kayak gitu sih, Pak. Oke, makasih Sasa ya. Saya baru saja melayani anak-anak yang di dalamnya itu ada ya momen di mana mereka membaca surat dari orang tua begitu. Nah, ketika mereka membaca surat dari orang tua, ya terharu kan ya, sedih begitu. Ini di antara mereka itu oh, eh, ada yang mau nangis tapi ditahan-tahan karena malu katanya. Laki-laki kok nangis ya begitu. Jadi sampai dia pusing sendiri. Pusing karena kan emosi yang ditekan itu bisa menghasilkan tekanan juga mungkin pada badan ya. Jadi saya melihat bahwa ternyata di anak-anak sendiri begitu yang masih polos begitu udah terbangun sebuah paradigma ya laki-laki itu harus tegar, harus nggak boleh nangis gitu ya. Dan akhirnya itu yang terbangun ya dia nggak bisa ekspresif dalam menyampaikan emosinya. Bahkan juga mungkin dia nggak menyadari bahwa ya laki-laki bisa sedih kok ya. Tuhan Yesus saja dalam kisah di Yohanes 11 ayat yang 35, maka menangislah Yesus ya. Itu kan juga artinya Tuhan Yesus juga menangis gitu ya. Nah, apa tips dari Sasa untuk para pelayan anak yang ya tadi dalam situasi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, ketika anak-anak saling eledek, ih kamu nangis, aku nggak nangis dong gitu-gitu. Apa sih yang harus dilakukan sebagai pelayan anak supaya ya kecerdasan emosional itu disadari dan akhirnya bisa bertumbuh. Silakan. Iya, iya bener banget. Apalagi kalau cowok itu kan udah pasti di otaknya itu bahwa aku nih harus kuat, aku nggak boleh nangis gitu. Nah, padahal kalau ditarik ulur lagi dari lahir, kita juga udah nangis gitu kan, apapun gendernya, ya kan? Nggak mungkin tiba-tiba lahir gender laki-laki yang mungkin antara ada kelainan, pasti gender laki-laki pasti nangis kalau bayi, ya kan? Nah, masa iya pas kita gede gak boleh nangis gitu? Menangis itu adalah bentuk empati yang paling murni. Itu dari quote yang pernah saya baca ada di buku apa ya saya lupa itu judulnya ada. Menangis itu adalah bentuk empati yang paling murni dan itu adalah tanda bahwa kamu benar-benar tulus. Itu jadi gimana caranya sih? Tipsnya gimana sih kalau misalkan diledekin ada kamu cengeng gitu kan? Ya, kita sebagai pelayan dan sebagai guru sekolah minggu kita juga perlu mengajarkan bahwa menangis itu adalah tindakan yang baik. Menangis itu juga sehat, ya kan?
itu adalah eh, bentuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Sedih pun nangis pasti. Senang pun kita nangis, terharu, ya kan? Bahkan tertawa pun juga kita pernah sampai nangis gitu, mengeluarkan air mata. Itu adalah bentuk menangis itu adalah bentuk perasaan yang murni, tulus. Jadi mungkin kakak-kakak bisa menyampaikan bahwa menangis itu bukanlah hal eh, yang buruk. Itu menangis itu bukan dianggap yang lemah, enggak selamanya menangis itu lemah. Itu mungkin ya bisa lah disangkut pautkan bahwa menangis itu akan menjadi lebih kuat. Itu akan menjadi motivasi lagi. Aku harus jauh lebih baik lagi. Nah, itu sih Kak. Baik, jadi kita sendiri pelayan anak bisa juga menjadi agen menumbuhkan kecerdasan emosional anak-anak ya untuk membangun Ya, kemampuan kesadaran akan emosi diri, lalu akhirnya regulasi diri dan sampai dengan akhirnya nanti bisa punya kecerdasan sosial ya begitu. Makasih Sasa. Kakak-kakak, saya berikan kesempatan sekali lagi kalau ada yang mau merespon atau berbagi atau bertanya silakan. Oke, kalau nggak ada, saya mau minta Sasa untuk ini eh, Pak ada yang resen, Nona, oke, oke, Nona. nggak dia. Oh, Kanona mau berbagi kah? Silakan. Oh nggak, tadi Kanona tepuk tangan kok. Oh, tepuk tangan ya? Iya betul. Oh, oke. Oke, baik kalau begitu Kak Sasa bolehkah berikan closing statement untuk kakak-kakak pelayan dan juga mungkin orang tua ya dalam bicara soal kecerdasan emosional dan juga soal apa namanya soal tadi ya kecenderungan self harm atau BD dari remaja ini. Silakan. Ya. Iya, mungkin untuk mengakhiri ini, oh ada yang mau sharing Kak. Ini Kak Nona, Oh iya betul silakan dia. silakan. Kanona, silakan Kanona. Sorry Kanona. Boleh Kanona? Oke, oh mic-nya nggak bisa dibuka ya. Oh sebentar sebentar Iya, sebentar sebentar Kak. Oh iya iya. Udah ya Kak. Kak. Silakan Kak. Dari tadi saya, oke Shalom Kak, Pak Shalom Pendeta. Kanona. Saya Nona, mungkin tadi nama saya juga sempat disebutin sama Kak Tuti. Eh, saya guru Happy Holy Kid, kebetulan dipercayakan sebagai kepala sekolah di TKSD Amal Kasih Jonggol, Holy Kid Jonggol. Eh, Sebenarnya dari apa ya, pengalaman Kak Mas Gama, saya cukup mengapresiasi Ibu Tuti sama Pak Edi. Ya, jujur nih, kita dekat, tapi so far sampai saat ini kita juga baru tahu tentang pengalaman Mas Gama yang luar biasa. So far saya mengenal Mas Gama dari kecil ya, karena emang saya udah 23 tahun ngajar di Holy Kid, jadi apa namanya partnernya Ibu Tuti sebagai pimpinan saya. Dalam pelayanan Mas Gama emang anak yang paling amat sangat humble dari kecil tuh sopan banget dan saya kaget sih sebenarnya untuk posisi Mas Gama seperti itu, tapi luar biasa gimana Mas Gama satu keluarga bisa menghandle ini dengan ya mendekatkan diri sama Tuhan dan ada di lingkungan yang maksudnya lingkungan yang mensupport support sistemnya luar biasa gitu ya Pak. Dan next saya tertarik dengan penelitian dari Kasal saya. Ini berhubungan dengan keterampilan apa namanya kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman yang tadi Kasal ngomong. Prakteknya di sekolahan ya Kak ya. Gimana caranya Kakak bisa sharing sama saya, maybe jadi pengetahuan saya juga. Kakak untuk menurut Daniel Goleman itu yang pertama kan tadi Kakak bilang ada kemampuan mengelola emosional ya. Terus yang kedua ada pengenalan emosi, motivasi diri, and then empati dan empati ya. Yang jadi permasalahan di sini terkadang kalau di sekolah itu kita kan ngajarin anak gimana untuk problem solving itu, terus juga gimana anak-anak bisa mengelola emosinya ketika diejek, ketika ngerasa dibully, bahasa sekarang dibully ya sama teman.
yang saya dapatkan dan saya ketika menghandle anak-anak ini yang suka ngejekin teman atau mukulin teman, ada satu permasalahan di mana ketika anak itu didorong, anak itu akan mendorong dengan kencang lagi, membalas dengan kencang karena ada didikan dari rumah bahwa ketika kamu disakitin kamu harus balik nyakitin, dan nyakitinnya harus lebih dahsyat lagi harus lebih, supaya gimana supaya bisa menggambarkan bahwa kamu tuh bisa mempertahankan diri kamu dan tidak menjadi korban dari bullying gitu ya Kak. Itu jujur Li, di sekolah kebetulan kita sekolah Kristen juga ya, makasih tuh ya di bawah pimpinan Ibu Tuti tuh kita sekolah Kristen yang benar-benar mengajarkan anak-anak gimana untuk memiliki rasa empati kasih dalam diri kita ketika kita di eh, kasarin sama teman. Ayo harus bisa menenangkan diri, harus bisa mengatasi dengan kasih gitu. Kadang-kadang kan berpikir gini, udah maafin ya, kayak gitu kan emang bukannya itu sebagai salah satu peluang untuk anak-anak jadi korban bullying ya kayak. Jadi latar belakang budaya kayak saya Ambon ya, Ambon, terus murid Ambon, murid Batak, emang diajarin tuh bener kalau kamu dipukul balas lagi mukul lebih kenceng gitu kan bila perlu. Nah, itu Kak Salsa gimana tuh Kak untuk bisa menerapkan kelima kecerdasan ini, terutama kemampuan mengelola emosi dengan didikan orang tua di rumah, bahwa ketika kamu dipukul-pukul balas gitu Kak. Gimana tuh Kak untuk prakteknya dan jadi pengetahuan saya juga supaya bisa meng-create anak-anak ini dalam mengatasi permasalahan mereka ketika diejek atau dipukul dan membalas dengan kencang dengan didikan dari orang tua. Thank you Pak Pendeta, seperti itu sih saya uh, Baik, ingin Kak sharing Nana. ceritanya seperti itu Kak. Wah, menarik nih aplikasi di sekolah nih kata saya. Ah, Iya Kak. menarik banget nih ya. Nah, apalagi dengan budaya-budaya tertentu yang Iya, ya kamu didikannya punya pride iya. ya. Iya, Harus balas ya harus begitu. balas Nah, itu gitu. gimana tuh untuk ngembangin tadi ya empati, kecerdasan sosial ya, keterampilan sosial ya. Itu gimana tuh? Ada ide kah dari Kak Sasa? Iya, kebetulan juga sih saya magang di SMP ya, dan saya selama berkuliah itu mata kuliah prakteknya selalu di sekolah, jadi saya tahu betul ya gimana anak-anak se-rebel itu ya, serewel itu. Nah, mungkin dari kecerdasan emosional ini, apalagi masih anak-anak ya, anak-anak itu usia-usia batita, balita, remaja itu adalah golden age. Jadi memorinya itu masih sangat baik, jauh lebih baik dibanding usia-usia lansia. Nah, gimana kita bisa menerapkan, kita bisa memberikan stimulan bahwa dibully, ya kan, membuli atau misalkan tadi kalau ditampar atau dipukul, balas lagi. Oke, ya namanya counter kita nggak bisa ini ya, eh, nggak bisa mematok lagi, harusnya nggak kayak gitu, tapi sudah jadi adat. Ya mungkin salah satunya adalah kita mengajak ngobrol kedua anak ini. Yang pertama pasti apa alasan dia memukul. Nah, tanya lagi, apa yang kamu rasakan ketika memukul? Nah, yang dipukul juga ditanya, kamu merasakan apa ketika dipukul? Nah, kita ada ya gitu komunikasi itu ya. Komunikasi kita harus ajak mereka ngobrol, kita kasih alasannya, sebab akibat itu harus banget diajarkan, diterapkan untuk anak-anak seumuran ya anak-anak TK, SD, remaja itu harus dikasih tahu. Kenapa? Karena kalau kalau tidak dia dia eh, nantinya akan menjadi kebiasaan, akan menjadi habitnya yang kalau aku mukul it's fine gitu kan. Aku mukulnya cuman dorong doang kok. Bagi dia
nggak keras gitu, nggak kenceng. Tapi bagi orang lain kita nggak pernah tahu, ya kan? Jadi ada ya penyampaian sebab akibat, lalu kasih alasannya. Dari situ anak juga sudah bisa belajar gitu. Nanti kalau kamu dorongnya kenceng, ya bagi kamu nggak kenceng, tapi orang lain merasakan itu kencang. Emang kamu mau diberlakukan seperti itu gitu kan? Kamu mau didorong juga kayak gitu sama orang lain? Enggak kan? Gitu. Kamu merasanya kalau didorong itu enak gak? Enggak kan? Tapi mungkin dengan bahasa-bahasa anak-anak ya, bahasa yang seumurnya dia supaya dia juga ada eh, kesetaraan gitu kan. Aku juga nggak merasa diintimidasi, aku nggak merasa dipojokkan. Ya mungkin itu aja sih sebenarnya. Simple-simple yang sederhana-sederhana saja gitu kan. Paham sama anak-anak seumuran anak remaja gitu. Baik. Itu sih Kak. Oke, ya ini menarik ya apa yang disampaikan Kak Nona ya. Jadi eh, terima kasih ke Kak Sasa tadi memberikan ide-ide menarik juga ya. Kalau di Daniel Goleman ada 5 komponen kecerdasan tadi ya, kesadaran diri. Ya maka penting untuk kita eh, menstimulasi untuk anak-anak bisa terbiasa memahami emosinya begitu kan. Tadi Kak Sasa bilang ya, kalau kamu dipukul, terus kamu mau balas pukul, sebenarnya itu kamu kenapa gitu ya? Kamu marah, atau kamu takut, atau kamu merasa dipermalukan karena kamu didorong gitu ya. Nah, itu lalu anak tuh akan menguji diri kan, iya ya, aku nih balas dorong kenapa? Karena aku marah atau aku merasa dipermalukan. Nah, itu akan menjadi ruang mereka coba kenal ya. Jadi self awareness-nya itu muncul. Oh iya, ternyata tuh aku merasa dipermalukan kalau aku didorong ya. Maka lalu kalau begitu, kalau kamu merasa dipermalukan ya, apa yang terjadi pada tubuhmu ketika kamu merasa dipermalukan? Oh, ternyata aku tuh jadi ngos-ngosan, nafasnya jadi terengal-engal dan akhirnya aku pengen balas juga. Ya, berarti kita harus kasih dia teknik untuk bisa jeda sejenak. Oke, kalau kamu lagi didorong, terus kamu merasa dipermalukan, kamu pengen balas dorong, tarik nafas 10 detik gitu ya, kira-kira gitu supaya bisa akhirnya bisa jeda dulu dan itu menjadi keterampilan dia mengelolanya. Dan mungkin juga kita bisa counter dengan budaya balas itu dengan counter dengan narasi-narasi budaya yang lebih kuat. Misalnya orang kalau budaya sebelumnya itu kan orang yang mampu membalas dan mempertahankan harga diri adalah orang yang hebat, misalnya begitu ya, sehingga dia punya alasan untuk membalas gitu. Nah, kita bisa counter dengan narasi yang lain. Misalnya orang yang bisa mengendalikan diri adalah lebih hebat daripada orang yang membalas. Wah, itu tertanam dalam benak anak-anak dan terus menjadi counter narasi budaya yang tadi balas membalas dan itu menjadi sesuatu yang bagus. Dan mungkin kalau di sekolah bisa juga kasih reward-reward berbasis karakter Kak Nona ya. Misalnya kalau biasanya yang bisa membaca dapat hadiah, yang bisa ini dapat hadiah begitu. Nah, sekarang bisa juga ditambahkan yang tidak membalas dapat hadiah atau yang anak yang paling terus mengupayakan damai, nah itu bisa mendapat hadiah. Nah, itu adalah upaya-upaya kita bisa terus apa menumbuhkan kemampuan kecerdasan emosional yang di Kak Sasa sampaikan tadi. Semoga ini menginspirasi Kak Nona. Kak Nona di sekolah Kak Tuti Happy Holy Kid ini banyak sekali hal-hal baik nih ya yang bisa dikembangkan. Makasih Kak Nona udah memantik diskusi kita. Ada yang mau berbagi lagi, kakak-kakak yang lain? Kalau Kak Nona juga mau berbagi lagi, silakan loh, boleh ya. Kita masih ada waktu. Wah, tinggal 5 menit lagi, ternyata habis. Baik ya. Oke, Kak Nona silakan. Kalau ada ya. Iya Kak, thank you banget buat sharingnya dari Pak Pendeta sama Kak Salsa. Cuma emang benar Kak, di sekolah kami itu kan kebetulan saya di TK dan SD gitu ya kayak apa yang disaranin Kak Salsa emang sudah kita treat seperti itu, kita simulasi seperti itu. Yang jadi permasalahan kami adalah itu menghadapi orang tua wali murid yang emang udah ke-treat dengan budaya
di mana malah mengkomplain ke kami gitu, mengkomplain ke kami bahwa kalau misalnya kita membiarkan anak-anak kita seperti itu dan di sekolah hanya menjelaskan seperti tadi Kak Salsa bilang, nanya kamu kalau dorong kamu mukulin teman, kalau teman mukul sakit apa enggak, sudah kita lakukan seperti itu ya. Dan emang anak prinsipnya anak ini, khusus satu anak ini emang benar-benar sudah ke doktrin, kalau saya bilang udah ke doktrin ya kayak bahwa ya nggak boleh kalau misalnya kata si mama kalau dipukul harus balas mukul, Miss. Kalau nggak dibalas mukul nanti saya nanti terus-terus dibully ya. Saya bilang ya kalau kayak gitu ketemu sama teman kayak gini ya kamu menghindar. Akhirnya mamanya datang tuh Pak Pendeta, mamanya datang dan komplain gitu. Ya ini tidak mendidik. Kalau mendidik seperti ini nanti Miss mengajarkan anak saya untuk terus jadi bahan bulian, bahan intimidasi dari teman-teman gitu loh Pak. Ya saya give up sih sebenarnya. Jadi akhirnya langsung ke Pak Pendeta aja kita arahkan ke soalnya kalau kita menuju ya kita inin aja ya Mami. Jadi kita berhadapan dengan konselor gitu loh Pak. Kebetulan sekolah itu sekolah Malkasi di bawah gereja. Jadi karena saya dengan stimulasi dari sekolah seperti itu dengan didikan kita karena berbentur dengan orang tua, akhirnya satu-satunya cara adalah ya itu libatkan pendeta. Karena kalau mungkin kalau dengan pendeta dengan ada konselor yang emang mungkin mereka berpikir bahwa dari budaya mereka yang paling ini kan pendeta kali ya, kalau guru ntar dulu gitu ya Kak. Itu sih just sharing aja karena emang itu jadi salah satu problem sih sebenarnya buat kita guru-guru, di mana kita mau mengajarkan hal-hal yang emang dengan stimulasi menurut kami baik, tapi belum tentu dengan orang tua pengaruh budaya, culture juga mempengaruhi. Gitu sih sebenarnya. Thank you banget Pak Pendeta, thank you banget Kak Oke, Salsa. Tuhan memberkati setiap pelayanannya dan sukses buat Kak Salsa juga. terima kasih Kak Nona Terima ya. kasih. Betul, karena kita berhadapan dengan ya, saya sangat memahami bahwa mengembangkan anak itu perlu sekampung ya. Jadi bukan hanya pihak sekolah, keluarga maupun juga gereja ya. Dalam dunia pendidikan Kristen ada tripartit pendidikan Kristen kan, ada rumah, sekolah dan gereja. Yang juga kita yakini generasi melahirkan generasi ya, bahwa generasi tertentu akan mendidik anaknya dan akhirnya membentuk sebuah generasi baru dengan pendidikan seperti yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Maka bagi saya kalau pihak sekolah dipercayakan seorang anak, maka orang tua sebenarnya juga harus bersepakat untuk memberikan ruang buat sekolah membangun sebuah budaya yang dipegang atau dipilih oleh sekolah. Nah, itu sebuah kejadian, sebuah proses ya. Kalau sekolah memang rindu untuk membentuk generasi, maka nilai yang ada itu yang dipentaskan oleh sekolah, dan orang tua yang menyerahkan anaknya kepada sekolah tersebut harusnya juga tunduk ya untuk bisa mengikuti apa yang menjadi pola dari sekolah yang dipercayakan itu. Maka dalam kasus ini ya mungkin orang tuanya juga perlu diberikan pemahaman ya. Biasanya lalu sekolah juga ada kepentingan ya, kepentingan bahwa nanti muridnya orang tuanya ambil muridnya nih, nggak di sekolah di kita lagi nih, jadi pergumulan juga begitu ya. Tapi kalau orang tua mempercayakan kepada sekolah, maka sebenarnya orang tua itu sedang menyerahkan anaknya untuk dibentuk dengan pola yang sekolah hidupi. Konsisten dengan nilai sekolahnya, dan juga bagus tadi Kanona sudah melibatkan gereja karena sekolah ini adalah milik gereja, sehingga sebenarnya kan sedang proses untuk membentuk budaya keluarga sesuai dengan nilai sekolah yang ada di bawah gereja ini. Ini kasus yang bagus sekali ya untuk kita diskusikan. Terima kasih Kak Nona ya. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. 2 jam sudah kita berbagi ini ya. Kak Sasa, boleh memberikan kata-kata penutup buat sesi kita ini? Iya, dari pemaparan ini ya, dari pembahasan kita melihat bahwa kecerdasan emosional itu bukan hanya tentang psikologis, tentang konsep psikologis, tapi itu merupakan keterampilan hidup yang mampu untuk menjadi pelindung bagi remaja terutama dalam menghadapi tekanan, rasa takut,
stres ataupun rasa putus asa gitu. Mungkin itu aja sih, Kak. Terima kasih Kak Sasa, terima kasih juga untuk Kak Gamal, Pak Edi, Kak Tuti, ya, juga Kak Nona dan rekan-rekan yang lain yang sudah berbagi pada kesempatan ini, memberikan waktunya sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol. Memang ini adalah sebuah proses talk of hope ya, kita memberi ruang untuk berbagi memang. Semoga ada konten pembinaan juga sehingga memberkati dan setidaknya kita tahu bahwa kalau kita sedang bergumul, ternyata kita tidak sendiri. Ada keluarga-keluarga yang juga bergumul. Dan ternyata Tuhan selalu memberikan ruang untuk kita menemukan kasih Tuhan yang tak terpikirkan sekalipun kita mungkin merasa ada banyak jalan buntu di dalam. Semoga ini memberikan harapan karena ini adalah Talk of Hope. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan berikan keluarga-keluarga yang luar biasa, termasuk keluarga-keluarga yang pernah bergumul luar biasa, tapi saat ini berbagi beban dan menginspirasi kami. Berkati Pak Edi, Kak Tuti, Gamal, Ama, dan juga seluruh pelayanan-pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk Happy Holy Kid, Kak Nona, dan rekan-rekan yang boleh hadir di tempat ini, terlebih Kak Sasa yang boleh berbagi bersama-sama dengan kami. Apapun yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kehidupan ini, Tuhan kiranya dimuliakan dan banyak generasi diselamatkan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu Kak, Tuhan berkati. Maaf off cam dari awal lagi. Oke, no worries. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati.